berdoa dulu. Bapak dan Ibu, terima kasih Tuhan bahwa Tuhan kami disemasih Tuhan yang mengenai kita ini. Kita nanti kita akan dulu Tuhan untuk yang kita kami ingin meneruskan dan Tuhan untuk bisa ya kita akan membawakan pujian sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut.
sukacita kami mau memujimu menyembahmu hari ini malam ini Tuhan. Kami senang mengenai kuasa berfitri kami memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Agar kau berikan kami ini Tuhan agar bisa menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, katakan kebesarannya. Bukan bangkit, katakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya, kita duduk kembali. Langsung udah sudah langsung. Dari siapa nih? Aku lempar satu. Dari saya. Oh, dari. Ya, salam Bapak Ibu. Salah pun berada ini. Gosok. Saya selalu percaya sudah siap. Gue jadi kakak. Jadi terima kasih Mau jalan-jalan. Bagi kita semua, Jalan-jalan Kona. nanti minggu depan bisa di rolling. Saya mungkin bakal dua syafaat, dia akan belajar. Bisa lah, mudah-mudahan bisa, karena kita harus berani dulu untuk makanya kemarin juga belajar agak inilah, agak dibuat santai lah. Nah, mudah-mudahan bisa. Terus saya juga kalau dalam pekerjaan, puji Tuhan ada titik terang. Saya nggak bisa kasih detailnya, tapi yang jelas ada turis masuk. Tiga ya. Cara manusiawi kami pasti jujur, kami juga menantikan adanya seorang anak gitu kan, kayak tadi kata Bu Doris, kita juga berdua nanti ada kelanjutan buat anak-anak kita gitu ya. Kami juga pasti menantikan, tapi Pak Hani ingatkan lagi tadi pagi, ya, menantikan dengan percaya kapan waktunya Tuhan, itu adalah waktu yang terindah dari Tuhan. Jangan bilang Tuhan jahat, jangan bilang Tuhan itu tidak tepat janji. Terus juga ada juga dikatakan lagi kata Pak Hani tadi pagi, kapan ya suamiku, jangan menyalahkan orang lain juga, karena kaunya yang salah disitu, kata kau yang mandul, kau yang ini, nggak boleh gitu ya kan. Kita harus sama-sama nanti dengan percaya kepada Tuhan dan tetap hanya percaya kepada Tuhan. Dan juga tentang ada tadi perucapannya tentang kapan ya suamiku berubah, kok kayak gini-gini sih suamiku, ternyata juga itu katanya kita juga harus menanti dan percaya pada Tuhan dengan cara kita mendoakan juga suami kita, dan kita mau kapan pun kau berubah gini-gini aja pun terus gitu ya. Jujur cara daging saya juga sempat berkata seperti itu dalam diri saya. Jadi tadi pagi waktu dengar kata-kata Pak An itu ya seperti kena ini juga kena top gitu ke diri saya sendiri ya. Luar biasa sekali morning blessing ya, itu banyak sekali. Memberkati pekerjaan saya, juga keluarga suami, masih memberikan kesehatan saya, anak-anak, suami, dan bapak mama yang memberikan kepada kita semua. Jauhkan segala kebutuhan
kami butuhkan. Terima kasihlah buat Tuhan, puji Tuhan. Seperti Bu Nia bilang, ini pas banget nih lagunya. Jadi bukan perkataan kita tapi perkataan Tuhan. Nah, Bapak bisa memang sangat tepat. Jangan lagi kita bilang kapan sih nih suaminya begini. Nah, itu sekarang ya lumayan masukan juga karena saya juga belum pernah ikut di blessing. Ya mudah-mudahan bisa ini juga sih, bisa ikut join. Karena saya jujur aja akhir-akhir ini bangun pagi terus. Kayaknya harus ikut. Nanti lah coba. Nggak boleh ya? Boleh nggak sih? Boleh. Semuanya boleh Pak. Iya nanti coba juga. Karena pagi-pagi saya juga bangunnya lebih pagi, nggak tahu kenapa ya. Nggak ada yang harus dibuat kan. Terus bisa ini. Oke, kita lagi nyanyikan lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Segala kebaikan-Mu, bagimu tak ada yang mustahil. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Sungguh kami yakin bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap apa yang kami rindukan pasti terjadi Tuhan setiap kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan. Kami serahkan pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Berkati firman malam hari ini Tuhan. Berkati hamba menyampaikan Tuhan. Berkati setiap kami mendengar Tuhan. Biarlah firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kami dan kami bertumbuh dalam iman Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang kami sembah. Tuhan Yesus baik.
sama katakan amin. Nah mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, seperti apa sih binatang rusa itu. Kenapa rusa itu kakinya kecil tapi begitu kuat berlari dan begitu kuat melompat. Nah, karena di Alkitab itu banyak persamaan itu disamakan dengan rusa. Nah, rusa itu adalah sebuah binatang yang kelihatannya tidak begitu buas, tetapi sangat bisa cepat mengambil keputusan pada saat dia kondisi lagi tersesat, pada saat kondisi dia lagi ada mengawasinya, tapi bisa dia melalui itu semua. Bahkan sampai ada musuh binatang lain untuk mengejar dia begitu cepat juga. Nah, dengan judul ini kuat seperti rusa, ya seperti kaki rusa, di mana juga dalam 2 Samuel 22, mari kita sama-sama. Dua Samuel 22 ayat 33 sampai 34. Oke, sudah dapat semua? Ya. Amin. Ya, saya bacakan ya. Nah, ini kisahnya Daud ya. Di mana Daud dalam ucapan syukurnya dia berkata kepada Tuhan, Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah, ternyata Daud itu berhasil bukan karena pengetahuan dia punya, bukan karena kehebatannya, tapi karena dia berharap meminta pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Dia tidak pernah meragukan janji Tuhan, tapi dia meragukan, terkadang dia meragukan diri sendiri. Nah, dan juga di sini Daud memilih untuk tidak menjauhkan diri dari Tuhan dan tetap mengikuti jalannya Tuhan. Nah, sama seperti tadi seperti rusa ya. Sebelum rusa berjalan sampai ke tempat lapang, ia berjalan melewati bukit dan terjal, lereng gunung yang cadas dan terjal, dan meneliti jalan setapak menuju puncak. Kaki adalah titik keseimbangan, terutama ketika melewati jalan yang tidak rata. Nah, di Alkitab sering memakai rusa untuk menjelaskan kepada kita bahwa dialah realita perjalanan dalam hidup, dan kaki adalah pusat tumpuan kita. Nah, kita sudah banyak kesaksian tadi. Bagaimana dengan kehidupan hari-hari ini, kehidupan daripada keseharian kita? Bagaimana dengan kaki kita di keluarga? Apakah sudah kokoh? Apakah dalam keluarga kita, kaki kita itu tetap terus berharap sama Tuhan? Atau seperti apa? Dan ini juga merupakan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Kalau kita salah langkah atau salah perhitungan, maka berakibat fatal. Artinya, dalam kehidupan ini kita harus kuat. Kuat artinya dalam goncangan apapun, kuat. Berharap kepada Tuhan. Nah, memang tidak gampang saudaraku, apalagi hari-hari ini banyak siklus yang sudah terjadi. Bukan hanya pandemi, ekonomi, bahkan juga bencana di mana-mana. Bagaimana dengan kaki kerohanian kita? Apakah seperti rusa tadi tetap dia kokoh, tetap dia berpegang teguh, terus maju menghadapi situasi yang ada? Atau mungkin kita menyerah, Tuhan, aku tidak sanggup, aku berpasrah. Atau mungkin kita berkata, Tuhan, aku lemah dalam hal ini, aku tidak berdaya. Mungkin juga kita tertuduh ya. Iblis berkata, hahaha, giliran lu nih, gua serang. Iblis itu akan mencari kelemahan setiap kita, saudaraku. Nah, bagaimana? Karena iblis tidak akan pernah suka saudara-saudara kita ini atau kita sendiri suka dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia mencari ketika kelemahannya. Ini kelemahannya di sini. Saya goda dia. Itulah perjalanan dan serangan iblis. Ya.
Nah, kalau kita salah langkah tadi atau salah perhitungan, dia berakibat fatal. Itulah sebabnya setiap hari kita butuh arahan, fokus, hikmat dan tuntunan Tuhan. Nah, apakah butuh arahan itu, fokus, hikmat dan tuntunan Tuhan? Nah, banyak di antara kita sudah mendengar ya dari Morning Blessing yang dimana dari Pak Hani, arahan itu, tuntunan itu, ya Tuhan arahkan melalui gembala kita supaya setiap kita mendengar, pertama kita mendengarkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Setelah itu kita juga mendengarkan doa, syafaat setiap gembala sidang menyampaikan doa itu. Baru gembala Rayong 10 atau pendeta Pak Hani. Nah, kenapa kita harus itu? Karena hari-hari ini sudah semakin tidak seperti normalnya, artinya semakin sulit. Makanya kita butuh arahan dan juga kita butuh fokus dan juga perlu hikmat. Hikmat itu apa? Dari Tuhan. Nah, bagaimana hikmat itu daripada kita? Kita butuh tuntunan. Nah, seperti itu. Bagaimana supaya itu terjadi? Ya, harus kita berikan waktu buat Tuhan. Ya, seperti ini blessing, kita berkorban buat waktu, kita pagi-pagi bangun, kita mendengar, memang ngantuk. Saya pun mengalami hal demikian. Nah, saya pun pernah bolong, sama seperti Bunda tadi cerita ya, pernah bolong. Saya pun pernah bolong untuk doa pagi, saking ngantuknya, lelahnya. Tapi di waktu saya senja, tidak ada kegiatan, saya buka lagi, hari ini apa ya ceritanya ya. Kadang di kedai kopi depan saya gak ada nganggur, kadang untuk YouTube tengok-tengok, kita ternyata seperti ini ya, belajar gitu. Nah, itulah suatu tuntunan Tuhan melalui gembala kita pahami, supaya setiap kita tuh memiliki kaki-kaki yang kokoh, baik dalam pribadi, baik dalam rumah tangga, bahkan juga di pekerjaan, dan juga di usaha kita. Asal kita melakukannya dan percaya kepada Tuhan. Dan juga mari kita bertanya kepada hati kita sendiri. Apakah kita masih berjalan di jalannya Tuhan dengan kondisi hari-hari ini? Ketika ada tekanan, masalah, kesukaran, apa yang kita lakukan, saudaraku? Yang pertama adalah datanglah kepada Tuhan. Sebab Dia adalah tempat pengungsian dan perlindungan yang memberikan jaminan kepada kita. Di Mazmur 91 ya, dalam perlindungan Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Nggak usah kita baca, nanti mungkin baca di rumah ya. Nah, ketika jalan setapak seperti Yerusalem tadi, mungkin sedang tertutup dengan berbatuan. Kenapa? Ya, kaki kita terbatas dengan setapak ya. Mungkin kita agak susah gitu. Dan ketika akhirnya kita menghadapi jalan buntu, ya sama seperti Daud tadi bersaksi ya, di dalam kitab Daud bersaksi seperti ini, apa yang dilakukan, dia berseru kepada Tuhan. Artinya setiap langkahnya dia berdoa sama Tuhan ya, dia berdoa, dia berseru sama Tuhan, dan Tuhan membersihkan dan meratakan jalan di depannya. Artinya dia ketika dia melangkah, baik dia berperang melawan musuhnya, baik dia menghadapi masalah kepada Saul, baik dia bermasalah kepada orang-orang terdekatnya, dia berdoa, bertanya kepada Tuhan supaya apa? Tuhan berikan jalan yang mulus, Tuhan memberikan jalan yang bersih, artinya jalan yang merata, ya, supaya Daud lebih mengutamakan Tuhan daripada dirinya sendiri. Padahal Daud itu sebagai raja itu bisa mengambil keputusan dia mau. Kenapa? Tidak ada seorang raja yang bisa menentang keputusannya. Tapi Daud bisa lakukan itu karena dia mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, dalam kehidupan juga kita sedang berjalan di jalan setapak, lupa dulu jalan tol. Mungkin kita dulu, saya lagi enak kerja nih, saya lagi santai-santai, gak usah deh, jalan aja. Ya mungkin kita pernah mendengar, ya mengalir aja, pasti lancar aja, nanti ada garasi gitu kan. Ada waktunya di mana Tuhan akan memberikan jalan yang lapang, tetapi ketika kita masih berjalan di jalan setapak, jangan pernah berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan yang berjalan di depan kita. Ingatlah, selalu jangan berjalan mendahului Tuhan. Artinya saudaraku, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, jangan kita melakukan apa yang kita kerjakan, tapi tanya Tuhan dulu.
Tuhan, apakah yang pekerjaan, apakah dengan usaha ini, atau apakah yang kulakukan hari ini sudah benar Tuhan? Apakah sudah menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Apakah salah melangkah Tuhan apa tidak? Perlu hari-hari ini kita belajar ya. Apalagi ini hari ini sudah, kalau dikatakan masa yang sukar sudah masa sukar sebenarnya. Kenapa? Siklus keadaan sudah semakin tidak terpantau. Kita tidak tahu. Dulu awal 2 Januari terjadi banjir Tanjung Pinang. Bahkan di daerah lain, sekarang di Jakarta tidak karu-karuan saudaraku. Habis Jakarta kita nggak tahu. Kita nggak tahu, mungkin banjir bisa jadi gempa bumi, bisa jadi nanti ada yang lain-lain. Kita nggak tahu. Itulah siklus kehidupan. Nah, seperti Daud berkata, Daud itu menggambarkan dirinya itu seperti seekor rusa. Dia tidak berkata, aku ini raja, siapa tidak bisa menangkap, tapi dia berkata seekor rusa. Dia seperti dirinya seekor rusa, dan ia berkata Tuhan membuat kakinya seperti kaki rusa dan membuat ia berdiri di bukit. Artinya Daud tetap teguh. Dia bisa kokoh, dia bisa tegak menghadapi musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya karena Tuhan kasih perlindungan, karena dia berharap kepada Tuhan. Amin saudaraku. Memiliki kasih yang penuh kepalsuan, karena akan membuat kaki kita bisa goyang. Kita sedang berada dalam kesulitan hidup dan ada di jalan setapak. Kalau kita mau memiliki keseimbangan hidup itu jangan memiliki kasih yang palsu. Artinya saudara, kalau kita tetap mau berjalan dengan Tuhan segala kehidupan kita, walaupun banyak guncangan, banyak yang tantangan, ketika kita tulus memiliki sejati itu dengan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita saudaraku. Tuhan mau kita tuh harus memperkuat kasih kita, ya, dan itu cermin dengan bagaimana kasih kita kepada sesama. Tuhan mau kita percaya dan tidak ragu akan janji pemeliharaannya. Jika hari ini kita sedang takut, periksalah kasih kita kepada Tuhan. Periksa kasih kita kepada sesama. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 saya bacakan sampai 16 ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam kita. Amin. Oke, dengan ini saya kasih kesempatan lagi untuk menambahkan.
yang kami sembah. Engkau dahsyat, Allah perkasa. Di dalam nama-Mu kudus Engkau mulia ya Bapa. Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, buat malam hari ini. Bila setiap firman yang kami dengar Tuhan menjadi memiliki iman Tuhan, dan kami bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bila setiap kami mendengar Tuhan dan kami melakukannya kehendak-Mu ya Bapa, agar nama Tuhan tetap nama yang ajaib, nama yang terpuji, nama Allah yang kami sembah di dalam nama-Mu kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami malam hari ini Tuhan. Berkati FC kami Tuhan, berkati setiap keluarga kami Tuhan, bahkan setiap pekerjaan kami, bahkan juga setiap usaha kami Tuhan, bahkan hingga keturunan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman ini sangat meneguhkan kami Tuhan. Firman ini sangat menguatkan kami. Biarlah setiap kami, baik pribadi, baik keluarga, baik keturunan, memiliki kaki-kaki kuat, kokoh daripada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan itu setiap kami. Sebab Tuhanlah yang memberikan itu, dan perlindungan terjadi setiap kami. Tuhan, meskipun dunia ini begitu banyak tawaran-tawaran yang menyesatkan umat-umat Tuhan, menyesatkan orang-orang percaya, tetapi ketika kami percaya, memiliki pengharapan, memiliki kasih dan iman, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tapi Tuhan sanggup menolong kami. Kami percaya di dalam nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Allah kami, terpujilah di dalam nama-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kiranya Kau memberkati persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, dari 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, bahkan setiap yang kami kerjakan dan setiap langkah kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Kita lihat yang Uras Tuhan, berkati Tuhan segala pekerjaannya Bapak. Amin. Tuhan dengan pekerjaannya Bapak, Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Tuhan dengan istrinya Tuhan, Engkau berikan kesehatan Tuhan. Engkau tambahkan Tuhan. banyak udah Tuhan kepada keluarganya Tuhan, berkat keturunan Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, Tuhan dengan Bapak Roman Tuhan, Engkau memberikan Tuhan kesehatan bagi keluarga Bapak, juga Tuhan dengan anak-anak Tuhan, Roh akan takutkan Tuhan, Tuhan kepada keluarga Amin. Dalam Tuhan, nama Yesus. Roh kepandaian Bapak, juga Tuhan dengan pekerjaan Pak Rona Tuhan, bertambah-tambah Tuhan, tambah-tambah Tuhan pekerjaannya Bapak, supaya pekerjaannya tambah lancar Tuhan. Apalagi Tuhan di masa-masa ini Tuhan, banyak Tuhan COVID-19 Tuhan, Engkau singkirkan Tuhan, agar semuanya Tuhan tidak mengalami seperti ini. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan kami memohon. Begitu juga Tuhan dengan laikan Tuhan si Om Din Bapak, berkati
berkati Tuhan segala pekerjaannya Bapa. Berikan Tuhan kesehatan Tuhan, takut akan Engkau Bapa. Juga Tuhan dengan itu kami Bapa, Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, dan anaknya juga Tuhan Engkau berikan kesehatan Bapa, kepintaran Tuhan dalam sekolah Bapa. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan dengan itu kami Tuhan, ibunya Bapa. Berkati Tuhan, berikan mereka Tuhan kesehatan Tuhan dan pekerjaannya Bapa. Engkaulah Tuhan yang melindungi mereka Bapa. Itu juga Tuhan dengan kami Tuhan, suaminya Bapa. Engkau buka pintu hatinya Tuhan agar dapat mengikuti misi Tuhan, raja Tuhan dan pekerjaan Bapa. Tuhan, berikanlah Bapa keluarga ini Tuhan, takut akan Tuhan. Berikanlah Tuhan berkat akan Kau Tuhan, berkat keturunan Bapa yang selama ini Tuhan, yang mereka nanti Bapa. Engkaulah Tuhan yang menjaga Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan ibu Bapa, ibu kembar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah Tuhan Tuhan kesehatan Bapa, takut akan Tuhan. Juga Tuhan suaminya Bapa, bukan pintu hatinya Bapa, agar pintu hatinya Tuhan dapat datang mengikuti acara misi ini Tuhan, dan rajin juga Tuhan datang ke gereja Bapa. Berikanlah Tuhan suaminya takut akan Engkau Bapa. Berkatilah keluarga ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan roh kesehatan bagi mereka Bapa, dan juga Tuhan kepandaian di sekolah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan keluarga kami Bapa. Mertua kami Bapa yang ada di kami Tuhan Yesus. Sakit Bapa, kalau kesembuhan bagi mereka Bapa. Kalau takut akan Engkau Tuhan Yesus, berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan kami memohon Tuhan. Semua doa kami laskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan pertolongan Tuhan begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa sekali lagi buat pemerintahan kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya memberkati presiden kami, para pemerintah Tuhan, segalanya dari pusat hingga daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam naungan-Mu Tuhan. Engkau akan menolong Indonesia Tuhan, terutama yang saudara-saudara kami kena COVID Tuhan. Kami percaya mereka yang kena COVID Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan juga menyembuhkan bagi orang-orang yang penderita sakit ringan dan berat Tuhan. Bahkan banyak Tuhan masyarakat Indonesia yang pengangguran diakibatkan corona ini Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berharap dan setiasa kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong dan memberkati setiap kami Tuhan. Nanti pulanglah dan berkat daripada Allah Bapa di surga dengan persetujuan manis daripada Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sampai mana Tuhan tiba. Sama-sama kita katakan amin. Oke, silakan.